Mari kita membuka Alkitab kita di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 1 ayat 14 sampai dengan 17. Kalau sudah mendapat, mari kita membaca bersama-sama. Perikop Paulus ingin ke Roma, dan kemudian Injil itu kekuatan Allah. Mulai ayat 14, 1, 2, 3. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, demikian pembacaan kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita tahu, kita ingat bahwa minggu yang lalu, tepatnya tanggal 31 Oktober, Gereja Tuhan memperingati Hari Reformasi. Nah, apa yang diperingati di dalam Hari Reformasi itu? Yaitu kita lihat bahwa Tuhan memakai seorang yang bernama Martin Luther untuk mereformasi gereja. Jadi Tuhan pakai Martin Luther untuk mereformasi gereja, yaitu tepatnya 31 Oktober tahun 1517 atau abad 15. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena sejak abad 13, abad 14 sampai abad yang ke-15, rupanya gereja itu sedang tertidur. Gereja tertidur Bapak Ibu Saudara. Gereja selama itu menikmati kekuasaan, menikmati kekayaan, menikmati kerohanian yang dibangun di dalam kebenaran daripada manusia itu sendiri. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Gereja membangun atau hidup menjalankan pelayanan itu dibangun di atas kehendak diri sendiri. Karena pada waktu itu dikatakan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam gereja. Kemudian dikatakan bahwa suara pemimpin waktu itu atau paus itu adalah suara Tuhan. Suara pemimpin di dalam gereja adalah suara Tuhan. Kemudian dikatakan bahwa keselamatan itu hanya diperoleh oleh mereka yang kaya saja. Karena kita tahu dengan sebuah surat untuk membayar hutang, dan surat itu dijual dengan harga yang mahal. Sehingga orang-orang yang tidak punya uang, yang miskin itu tidak bisa membeli surat pembayaran hutang itu. Nah, kalau mereka tidak bisa membeli surat pembayaran hutang dosa, berarti dosa mereka tidak diampuni dan pasti mereka tidak akan mendapatkan keselamatan. Bapak Ibu Saudara, tetapi puji Tuhan, di abad 15 itu Tuhan membangkitkan seorang yang bernama Martin Luther itu. Dia melihat semua penyimpangan-penyimpangan bahwa gereja ini sudah tidak benar. Gereja ini sudah tidak betul satu, karena sudah keluar daripada kebenaran. Nah, itu sebabnya dia membuat 95 pernyataan atau 95 tesis. Dia paku itu di pintu gereja di Jerman itu ya. Dia paku di sana. Nah, jadi sejak reformasi itu kita kenal ada 5 tiang. 5 tiang reformasi. Bahwa keselamatan itu hanya anugerah Tuhan saja. Jadi bukan karena
ya sesuatu yang kita usahakan, kita buat, kita kerjakan. Keselamatan itu hanya anugerah Tuhan, atau dikenal dengan sola gratia. Nah, ini ada sola gratia ya nama. Saya punya anak perempuan kecil juga, gratia artinya anugerah lah. Hanya anugerah saja kita mendapatkan pengampunan dosa, mendapatkan keselamatan. Lalu tiang yang kedua, pilar yang kedua itu hanya melalui iman saja, sola fide. Lalu yang ketiga, hanya Yesus Kristus saja, satu-satunya yang menjadi perantara antara Allah dengan manusia. Kita bisa datang kepada Allah, kita bisa diterima daripada Allah hanya lewat Yesus Kristus. Dan pilar itu disebut dengan solus Kristus. Hanya Yesus saja. Kemudian yang keempat yaitu sola scriptura, bahwa hanya kitab suci, hanya Alkitab menjadi standar tertinggi untuk kita menilai segala pengajaran di dalam dunia ini. Kalau tidak sesuai dengan Alkitab, kita tolak itu, bahwa itu adalah sesat, itu adalah tidak benar, dan itu adalah di luar daripada kehendak Tuhan. Lalu yang terakhir adalah soli deo gloria, artinya bahwa pada akhirnya semua itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Kenapa? Karena segala sesuatu adalah dari Tuhan, segala sesuatu oleh Tuhan, dan pada akhirnya semua itu juga untuk memuliakan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya sejak abad 15 sampai hari ini kita lihat gereja Protestan itu ada, berdiri. Kita ada karena hasil daripada reformasi itu. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan bekerja di dalam hati seorang Martin Luther itu, sehingga ada kesadaran, ada kerinduan yang berkobar-kobar. Untuk apa? Untuk kembali kepada kebenaran Alkitab. Karena memang gereja sudah menyimpang, keluar daripada kebenaran Alkitab. Itu sebabnya semangat reformasi adalah kembali kepada Alkitab. Semua harus kembali kepada Alkitab. Alkitab ini menjadi ukuran, menjadi standar tertinggi. Semua harus sesuai dengan Alkitab. Nah, itu adalah hasil daripada reformasi. Kita gereja Protestan hari ini, ya kita hasil daripada reformasi itu. Kembali kepada Alkitab. Nah, sudah ratusan tahun reformasi ada. Dan kita lihat apakah gereja tetap berdiri atas kebenaran firman Tuhan, atau sudah mulai keluar, sudah mulai menyimpang, sudah mulai tidak sesuai. Nah, itu sebabnya memperingati hari reformasi di minggu yang lalu, diingatkan bahwa mari kita dengan semangat yang menyala-nyala, kita kembali kepada ajaran Alkitab. Karena Alkitab ini adalah wahyu daripada Tuhan. Alkitab inilah yang menuntun kita kepada jalan keselamatan yang Allah sediakan. Berarti Bapak Ibu Saudara, praktisnya adalah jangan malas baca Alkitab. Jangan malas renungkan kebenaran kitab suci. Karena di dalamnya inilah nyata semua yang Tuhan sediakan bagi kita manusia, untuk kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Orang yang tidak membangun hidupnya di atas kebenaran firman Tuhan, orang itu adalah orang yang melawan Tuhan. Orang yang melayani Tuhan, tidak berpedoman kepada kitab suci, orang itu adalah orang yang sedang berdiri dan dia menentang Tuhan. Siapa yang bisa menentang Tuhan? Tidak ada satu orang manusia pun. Setinggi apapun, sehebat apapun, tidak ada yang bisa menentang Tuhan. Kenapa? Karena ya dia adalah Tuhan. Kita bukan Tuhan. Orang yang mau menjadikan diri adalah Tuhan, orang itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Itu sebabnya yang bisa kita buat adalah apa? Kita hanya merendahkan diri. Kita cari kehendaknya, kita temukan kehendaknya, dan kita lakukan kehendaknya. Itu adalah prestasi yang tertinggi. Orang yang melakukan kehendak Tuhan, itu orang yang punya prestasi yang tinggi.
Orang yang temukan kehendak Tuhan, itu penemuan yang terbesar. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini perhatikan bahwa dari pembacaan kita belajar tentang Injil yang menyelamatkan. Paulus dia bilang begini, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Garis bawahi kata aku berhutang. Kenapa Paulus dia katakan bahwa aku berhutang? Hutang itu memang jelas sesuatu yang harus dibayar. Kalau kita punya hutang berarti kita harus bayar hutang itu. Karena hutang itu wajib untuk dibayar. Kalau wajib itu bukan pilihan, tapi itu suatu keharusan. Nah, Paulus dia bilang aku berhutang. Nah, hutang di sini bukan hutang uang, tapi yang jelas adalah hutang Injil. Bahwa di dalam Injil kita sudah diselamatkan. Nah, di dalam Injil itulah Paulus dia bilang, aku berhutang kepada Injil yang sudah menyelamatkanku, yang sudah menebusku, yang sudah memulihkanku. Aku berhutang. Jadi dia merasa bahwa aduh ini hutang Injil ini tidak bisa. Hutang Injil ini harus dibayar. Itu sebabnya dalam 1 Korintus 9 ayat 16, dia berani berkata, celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Nah, celakalah aku. Atau dengan kata lain, Paulus dia berani untuk mengutuk dirinya sendiri. Terkutuklah saya kalau saya tidak memberitakan Injil. Artinya bahwa diberkatilah orang yang memberitakan Injil. Kalau orang itu tidak memberitakan Injil, dia sudah diselamatkan oleh Injil, tetapi dia tidak memberitakan Injil, orang itu adalah orang yang terkutuk. Kenapa? Karena dia hanya nikmati Injil itu sendiri. Itu sebabnya Paulus dia bilang, aku berhutang. Celakalah aku, terkutuklah aku, kalau aku tidak memberitakan Injil. Orang percaya yang memberitakan Injil, orang itu orang yang diberkati Tuhan. Gereja yang memberitakan Injil, gereja itu adalah gereja yang diberkati Tuhan. Sebaliknya, pribadi yang tidak memberitakan Injil, pribadi yang terkutuk oleh Tuhan. Gereja yang tidak memberitakan Injil, itu adalah gereja yang terkutuk oleh Tuhan. Berarti Bapak Ibu Saudara, memberitakan Injil ini penting sekali. Kalau kita lakukan, betapa luar biasanya penghargaan daripada Tuhan kepada kita. Sebaliknya, kalau kita tidak melakukannya, tidak memberitakannya, kita ini, ya, Tuhan benar-benar melihat kita itu dia menangis, melihat kita. Itu sebabnya kita ingat ada sebuah slogan. Slogan itu dia bilang begini, gereja ada karena misi. Coba semua sebut, 3. Gereja ada karena misi, lalu yang kedua adalah gereja ada untuk misi. 3. Nah, gereja ada karena misi. Hari ini kita lihat ada gereja di mana-mana karena ada misi. Karena dulu pernah ada orang yang memberitakan Injil kepada kita, sehingga kita hari ini ada, gereja hari ini ada karena misi. Itu sebabnya ada memperingati hari peringatan Injil masuk di daerah tertentu, daerah A, daerah B. Sudah sekian tahun gereja ini berdiri. Sejak waktu ya orang memberitakan Injil di situ. Nah, untuk kalimat yang pertama, gereja ada karena misi, hari ini gereja ingat. Itu sebabnya tiap tahun terus memperingati kemasukan hari masuknya Injil. Karena memang gereja ada karena misi. Tetapi perhatikan bahwa gereja juga lupa bahwa gereja itu ada untuk misi. Nah, ini orang lupa, gereja juga lupa, orang Kristen juga lupa bahwa gereja itu ada untuk misi. Dan Paulus dia bilang bahwa inilah utang Injil. Utang Injil yang harus kita renungkan, harus kita mengerti, pahami, dan karena itu hutang, maka harus kita bayar. Aku berhutang. Lalu dia lanjut di situ ya, kepada orang Yunani, baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani,
baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa ya, Injil itu untuk semua orang, untuk semua kalangan, baik kepada orang Yunani, orang bukan Yunani, orang terpelajar, orang bukan terpelajar. Artinya bahwa Injil itu untuk semua kalangan. Injil bukan hanya untuk kalangan-kalangan tertentu saja, tetapi untuk semua orang. Nah, kalau begitu apa inti Injil? Bapak Ibu Saudara, berita tentang Injil itu bicara tentang Yesus yang tersalib. Nah, Yesus yang tersalib, siapa dia? Yesus adalah Tuhan. Itu sebabnya Yesus yang adalah Tuhan, dia datang ke dalam dunia dan dia mati disalibkan. Lalu dia bangkit dari antara orang mati. Nah, ini adalah inti daripada berita Injil. Bahwa Yesus adalah Tuhan, dia datang ke dalam dunia, dia mati di atas kayu salib, kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Jadi Injil itu tidak hanya bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi apa yang dia buat, karyanya, dia datang mati ganti kita di atas kayu salib. Dia bangkit dari antara kematian. Itu sebabnya semua orang yang percaya kepada Yesus, walaupun dia sudah mati, nanti dia akan dibangkitkan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini orang semua iman kepercayaan itu hanya berakhir di kuburan. Setelah mati tidak tahu nanti apa yang terjadi. Tetapi kita punya iman Kristen mencatat bahwa hidup ini tidak hanya sampai di kuburan. Setelah kuburan kita punya status itu jelas. Tinggal selama-lamanya dengan Tuhan. Itu sebabnya pengakuan iman mengatakan bahwa kita nanti akan bangkitkan. Kita akan mendapatkan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Bukan daging ya, tubuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, tetapi perhatikan bahwa berita tentang salib, tentang Yesus yang tersalib, bagi orang Yunani itu adalah suatu kebodohan. Bagi orang Yahudi, berita tentang Yesus yang mati tersalib itu adalah suatu batu sandungan. Orang Yunani bilang, itu kebodohan. Bagi orang Yahudi sendiri, mereka bilang itu adalah batu sandungan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena salib bagi mereka, salib itu adalah lambang penghinaan. Salib itu adalah bagi orang yang bodoh saja. Salib melambangkan betapa orang yang gagal. Orang yang gagal yang mati tersalib. Salib itu melambangkan orang yang tidak berdaya, tidak punya kekuatan apa-apa. Bahkan yang lebih parah, salib itu adalah lambang daripada orang yang terkutuk. Karena Alkitab berkata bahwa terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Itu sebabnya berita tentang salib, berita tentang Yesus Kristus yang mati tersalib itu adalah kebodohan bagi orang Yunani. Dan juga itu adalah batu sandungan bagi orang Yahudi sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagi kebanyakan orang pada umumnya, apa yang Yesus kerjakan di kayu salib yang menjadi inti Injil itu suatu kebodohan. Mereka tidak mau percaya, susah percaya, tidak bisa untuk percaya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena bagi mereka bahwa kalau Yesus itu adalah Mesias, Yesus adalah juru selamat, kenapa Yesus tidak bisa selamatkan diri? Waktu dia ditangkap, dia dianiaya, bahkan dia dibunuh dengan begitu hebatnya. Kalau Yesus itu Mesias, Yesus itu juru selamat, kenapa dirinya sendiri dia tidak bisa selamatkan? Yesus mati konyol, mati oleh tangan manusia yang durhaka. Bapak Ibu Saudara, perhatikan bahwa waktu Yesus mati, yang mati itu siapa? Kealahannya atau kemanusiaannya? Yang mati itu kemanusiaannya. Yesus datang, dia manusia sejati, tapi dia Allah juga Allah yang sejati. Yang mati itu adalah kemanusiaannya, menggantikan kita. Kealahannya itu membangkitkan dia dari antara kematian. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak bisa terima karena katanya Allah, anak Allah yang maha tinggi. Tapi kenapa mati dengan cara yang hina?
Itu sebabnya bagi mereka berita tentang salib, tentang Injil, itu berita tentang kebodohan. Bapak Ibu Saudara, tetapi perhatikan bahwa bagi mereka itulah orang-orang yang tidak mengerti, mereka yang sulit mengerti, mereka yang tidak mau mengerti, tidak mau percaya, bagi orang-orang lah inilah Injil itu diberikan. Injil diberikan kepada mereka yang punya pikiran yang salah, mereka yang tidak mengenal kebenaran Tuhan. Injil itu diperuntukkan bagi mereka yang hidup di dalam dosa. Keselamatan yang Tuhan beri itu bagi semua orang, bagi semua kalangan. Mau dia orang hebat, seorang pejabat, mau dia orang penguasa, orang terkaya, Injil itu untuk semua orang. Bahkan orang yang kecil, yang rendah, yang hina, yang tak terpandang pun, Injil itu bagi semua orang. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi kalau keselamatan itu hanya berdasarkan perbuatan baik, kalau keselamatan itu hanya bagi orang-orang yang hidup menurut hukum Taurat, berarti keselamatan itu hanya untuk orang-orang Yahudi. Karena mereka yang punya Taurat, sehingga mereka yang bisa diselamatkan. Kalau Injil itu berdasarkan perbuatan baik, hanya kepada orang-orang yang pintar, orang-orang Yunani, filsuf-filsuf itu, maka keselamatan itu hanya untuk orang-orang Yunani saja. Karena mereka itu orang-orang yang pintarnya luar biasa. Kalau keselamatan itu berdasarkan hanya kepada mereka yang punya kekuasaan, mereka yang punya jabatan, menguasai pemerintahan, menguasai politik, menguasai hukum. Nah, Injil itu hanya untuk orang Romawi saja. Kenapa? Karena mereka yang berkuasa pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, Injil itu bagi semua orang. Injil itu untuk semua kalangan. Injil itu untuk semua orang, di setiap suku, setiap kaum, di setiap segala bahasa. Injil itu untuk semua orang. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, itu sebabnya Paulus dia bilang, aku berhutang, celakalah aku, terkutuklah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, jadi murid-murid mereka dibawa untuk mengerti bagaimana keselamatan itu tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tapi keselamatan itu secara global. Keselamatan itu untuk semua orang, untuk segala bangsa. Nah, kalau begitu perhatikan apa yang bisa kita lakukan. Kita sudah diselamatkan oleh Injil. Injil sudah tiba kepada kita, puji Tuhan. Ada orang yang pernah memberitakan Injil kepada kita. Kita dengar, kita percaya, buka hati, terima Yesus. Kita mendapatkan jaminan di dalam Tuhan. Anugerah keselamatan, hidup yang kekal. Tetapi perhatikan bahwa setelah kita diselamatkan oleh Injil, apa yang kita buat untuk Injil itu? Karena di luar sana itu masih banyak orang-orang yang belum mendengar Injil. Orang-orang yang belum hidup di dalam Injil. Belum pernah dengar tentang Yesus. Belum pernah mereka mendengarkan kabar baik itu. Nah, pertanyaannya apa yang kita buat untuk orang-orang yang ada di luar sana? Mereka yang hari ini hidup tanpa punya pengharapan, kepastian yang jelas. Mereka sedang merana, mencari-cari kepastian, mencari-cari kebenaran, mencari-cari keselamatan itu. Nah, apa yang kita buat bagi mereka yang ada di luar sana? Apakah kita hanya berdiam diri saja? Saya kan sudah selamat, selesai, habis. Orang lain ya kasih tinggal saja. Perhatikan bahwa kita semua yang sudah diselamatkan, Tuhan mau supaya keselamatan itu kita juga bawa, kita ceritakan, kita sampaikan kepada orang lain, supaya mereka juga dengar Injil, dengar kabar baik itu, supaya Tuhan bekerja dan mereka diselamatkan. Nah, inilah yang Paulus dia bilang bahwa aku berhutang, merasa berhutang. Itu sebabnya dia pergi ke Roma.
Dia pergi kepada mereka yang ada di Roma sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang pertama, Injil untuk semua orang. Lalu yang kedua, dalam ayat 15 tadi, ya, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu yang diam di Roma. Nah, kemudian yang kedua, perhatikan ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Nah, ini yang kedua. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, yang kedua ini adalah Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Paulus berkata bahwa aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Nah, keyakinan yang kokoh itu sama dengan aku tidak malu terhadap Injil. Dalam Markus 8 ayat 38, Yesus pernah bilang bahwa barang siapa malu karena perkataanku, aku juga akan malu terhadap dia di hadapan Bapakku. Kalau aku datang di dalam kemuliaan bersama dengan malaikat-malaikat. Siapa malu terhadap aku, terhadap perkataanku, aku akan malu terhadap dia. Nah, itu sebabnya Paulus dia bilang, aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Artinya bahwa aku tidak malu terhadap Injil. Lalu 2 Timotius pasal 2 ayat 15. Paulus juga berkata kepada Timotius, pekerja tidak usah malu. Tidak usah malu untuk apa? Untuk menyatakan kebenaran. Nah, artinya bahwa jangan malu tentang kebenaran. Jangan malu bicara tentang kebenaran, tentang Injil yang menyelamatkan itu. Jangan malu. Atau dengan kata lain, jangan takut. Jangan ragu-ragu. Nah, seringkali kan kita malu. Kita malu untuk bicara tentang Injil. Bicara tentang kabar baik kepada orang lain. Waktu kita bertemu dengan orang lain, kita tahu bahwa orang ini dia belum sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Dia belum diselamatkan. Tapi seringkali kita punya mulut itu kaku. Mulut itu seperti beku. Tidak berani untuk bicara. Kita takut dengan segala macam pertimbangan-pertimbangan. Pikiran-pikiran kita, aduh, nanti kalau saya kasih tahu, dia bilang saya, kau ini macam so suci saja. Kau ini macam hidup sebetul saja. Kau ini macam hamba Tuhan saja. Nah, seringkali kita malu. Seringkali juga kita ketemu orang, kita bukan bicara Injil, tapi kita bicara yang lain. Memang perlu sebagai jembatan dan lain sebagainya. Tetapi ingat bahwa kita harus memberitakan Injil. Paulus dia bilang, aku punya keyakinan yang kokoh tentang Injil. Aku tidak malu terhadap Injil. Nah, itu sebabnya ayat 15, Paulus dia mau pergi ke Roma. Perhatikan bahwa sebenarnya Paulus dia sudah melayani di daerah-daerah yang lain. Daerah-daerah yang lebih kecil. Dan di sana memang ada orang yang terima, tapi juga ada orang yang tolak. Lalu perhatikan kenapa Paulus dia mau pergi ke Roma. Roma ini kota yang besar, pusat pemerintahan daripada dunia pada waktu itu. Di Roma perhatikan bahwa ada banyak orang sekali yang diam di dalam kota itu. Banyak kalangan yang pasti akan tolak dia. Mereka yang pasti akan melawan dia. Mereka yang pasti juga akan tidak menerima Injil itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kenapa Paulus dia mau pergi ke Roma? Apa yang membuat dia harus pergi ke Roma? Karena tadi di awal dia katakan bahwa aku berhutang kepada Injil. Lalu yang kedua dikatakan di situ bahwa aku tidak malu terhadap Injil. Aku tidak takut. Tidak takut untuk apa? Tidak takut untuk tanggung resiko terhadap pemberitaan Injil. Dia tahu akan ditolak, dia tahu akan dilawan, dia tahu orang tidak akan menerima. Tapi dia bilang, aku tidak malu terhadap Injil. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus dia berani pergi ke Roma karena dia punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dia tidak malu untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kabar pengharapan itu kepada orang-orang lain. Kenapa Bapak Ibu Saudara?
Lalu dalam ayat itu dilanjutkan, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Paulus tidak malu, tidak takut, karena dia tahu bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Puji Tuhan. Injil adalah kekuatan Allah. Di dalam Injil itu kita lihat betapa kuasa Tuhan menyertai orang yang memberitakan Injil. Roh Kudus bekerja bagi orang-orang yang memberitakan kabar baik. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, waktu kita memberitakan Injil jangan takut, jangan malu, jangan ragu-ragu, jangan diam-diam. Kenapa? Karena Injil itu kekuatan Allah. Tugas kita adalah kita sampaikan saja, kita beritakan saja, ceritakan saja. Karena Injil itu kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, perhatikan bahwa kekuatan Allah itu yang sanggup menghancurkan tembok-tembok. Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk menghancurkan tembok-tembok yang ada. Bapak Ibu Saudara, di Roma perhatikan bahwa tembok itu luar biasa. Banyak tembok-tembok di sana. Banyak tembok-tembok yang harus dihadapi. Tapi Paulus tahu, Injil itu kekuatan Allah yang sanggup mendobrak, sanggup untuk menerobos, sanggup untuk menghancurkan semua kekuatan-kekuatan, semua tembok-tembok yang dibangun yang ada di sana. Baik itu perhatikan kekuatan keagamaan Yahudi. Roma kita lihat, agama Yahudi itu punya satu kekuatan yang luar biasa. Kemudian kekuatan filsafat Yunani yang begitu hebat. Lalu Romawi sendiri ada kekuatan militer, kekuatan politik yang luar biasa. Tapi Paulus tidak malu, dia tidak takut tanggung resiko. Karena dia tahu Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menghancurkan, merobohkan, dan membuka semua tembok-tembok yang ada. Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa orang yang belum percaya, hatinya itu kerasnya luar biasa. Orang yang belum sungguh-sungguh hidup di dalam Injil, yang belum sungguh-sungguh lahir baru, mereka yang belum sungguh-sungguh percaya dan terima Yesus, hati mereka itu kerasnya luar biasa. Keras seperti tembok, keras seperti batu, keras seperti mata intan dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, sekeras apapun hati manusia, sekeras apapun keangkuhan yang dibangun oleh keakuan manusia itu, perhatikan bahwa hanya Injil yang bisa menghancurkan. Hanya kekuatan Allah lewat pemberitaan Injil yang bisa menghancurkan, merobohkan semua tembok-tembok. Hati yang keras itu pun. Tidak ada hati yang terlalu keras yang tidak bisa diterobos oleh kekuatan Allah. Tidak ada hati yang terlalu keras yang tidak bisa dilembutkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sama juga dengan kita. Sebelum kita percaya, hati kita itu kerasnya luar biasa. Tetapi kenapa kita bisa percaya? Karena memang Injil kekuatan Allah. Orang memberitakan Injil, kita dengar, kita lalu percaya. Karena ya memang tidak ada yang mampu bertahan di hadapan Injil yang Tuhan adalah kekuatan itu. Ketika Roh Kudus bekerja, firman itu diberitakan, kabar baik disampaikan. Injil itu kekuatan yang merobohkan, yang menghancurkan. Nah, kalau begitu perhatikan bahwa Injil itu harus disertai juga dengan doa. Harus juga berdoa sungguh-sungguh supaya Roh Kudus itu bekerja, menjamah hati orang-orang yang belum percaya itu, bekerja dalam hati mereka. Kita harus berdoa sungguh-sungguh. Tetapi pertanyaannya adalah harus berapa lama kita berdoa? Nah, mungkin kita ada yang berdoa tidak hanya orang yang di luar sana. Berdoa juga untuk pasangan kita. Suami kita belum percaya, istri kita belum sungguh-sungguh, atau anak-anak kita atau keluarga kita. Berapa lama harus kita berdoa? Perhatikan bahwa Injil itu kekuatan Allah
yang sanggup menghancurkan hati mereka yang keras. Berapa lama harus berdoa? Jawabannya adalah berdoalah dengan tak putus-putus. Berdoa terus menerus, terus mendoakan mereka, terus bawa mereka di dalam doa-doa kita. Nah, pemberitaan Injil itu harus disertai dengan doa yang sungguh-sungguh. Tapi seringkali Bapak Ibu Saudara, kita malas berdoa. Sudah malas memberitakan Injil, kemudian kita juga malas berdoa. Kita berdoa hanya untuk kepentingan-kepentingan kita sajalah. Berdoa untuk rencana-rencana kita sajalah. Kita seringkali berdoa itu doa kita terlalu egois. Doa kita hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita keluarkan air mata bukan untuk mereka yang belum dengar Injil. Justru kita menangis hanya karena pergumulan-pergumulan kita saja. Hanya dengan kepentingan-kepentingan kita saja. Kita menangisnya luar biasa. Kita bergumulnya luar biasa. Hanya untuk diri kita sendiri. Kapan kita berdoa menangis untuk orang lain? Untuk mereka yang belum diselamatkan. Kapan kita berdoa menangis sungguh-sungguh? Kita berdoa berpuasa untuk pekerjaan Tuhan bisa jalan. Seringkali Bapak Ibu Saudara, kita semua munafik. Seringkali kita hanya pura-pura saja. Kita hanya label-labelnya saja. Perhatikan bahwa Tuhan mau cari orang yang sungguh-sungguh. Orang yang mau melihat dari sudut pandang Tuhan. Bagi kepentingan Tuhan. Bagi rencana Tuhan. Bagi keselamatan banyak orang. Setiap hari Sabtu ada doa di gereja. Saya mau tanya, kita jemaat Tuhan ada di mana? Untuk berdoa bagi pekerjaan Tuhan, bagi kita itu rugi luar biasa. Karena ada banyak hal lain yang harus kita buat, kita kerjakan, yang sepertinya itu lebih penting daripada berdoa di gereja. Saya bilang, ini jam-jam doa baru orang di mana ini? Perhatikan bahwa doa itu kekuatan kita. Doa itu senjata kita. Doa kita itu juga menghancurkan semua tembok-tembok. Lewat doa-doa kita, ada perubahan, ada pemulihan, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan. Lewat doa-doa kita. Itu sebabnya iblis tahu itu. Dia buat kita sibuk dengan banyak hal. Membuat kita merasa tidak penting doa itu. Membuat kita merasa, saya juga cukup berdoa sendiri saja. Perhatikan bahwa kita dipanggil untuk ada di dalam persekutuan. Kita tidak dipanggil untuk berdiri sendiri-sendiri, jalan sendiri-sendiri, urus sendiri-sendiri. Tidak. Gereja itu bicara tentang perkumpulan orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan, yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Tapi seringkali Bapak Ibu Saudara, kita lupa tentang semuanya itu. Karena apa? Karena kita disibukkan dengan kepentingan duniawi ini. Tuhan tidak panggil orang yang mampu. Tuhan panggil itu orang yang mau. Perhatikan bahwa tiga tugas gereja itu ya. Gereja dipanggil untuk apa? Untuk bersekutu. Yaitu koinonia itu. Kita dipanggil untuk ada di dalam persekutuan. Kemarin corona tiba itu persekutuan kocar-kacir semua ya. Perhatikan, ini tantangan dunia di akhir zaman ini. Supaya kita tidak lagi ada dalam persekutuan. Corona tiba itu, dulu bersatu teguh, cerai runtuh. Sekarang bersatu itu kita lepuh. Bercerai kita aman, kita selamat. Kita semua cari selamatkan diri masing-masing. Memang ada yang bilang gereja bukan tembok, Pak. Iya betul. Tapi jangan lupa kita dipanggil untuk ada dalam persekutuan. Perhatikan Tuhan bilang kepada Musa, Musa pergi dan selamatkan umatku dari penjajahan Mesir itu. Pergi bilang sama Firaun, lepaskanlah, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Tujuan Tuhan bebaskan umat Allah di Mesir supaya mereka punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, punya waktu untuk beribadah dengan Tuhan. Karena itulah identitas kita yang sejati, identitas kita yang sesungguhnya. Kita diselamatkan untuk masuk, berdiri menjadi satu pasukannya Tuhan. Berdiri dan menjalankan rencana kehendak Tuhan. Nah, berapa lama harus berdoa? Berdoa terus, jangan putus-putus. Kalau berdoa satu sudah dijawab puji Tuhan, berdoa terus, berdoa terus.
Dan doa itu jangan egois. Nah ini kita garis bawahi ya. Wah Pak Pendeta, kita pergumulan banyak baru. Iya betul, Tuhan juga tahu. Tapi Tuhan juga mau kita berdoa itu untuk kepentingan-kepentingan Tuhan. Untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Karena kita diselamatkan untuk menjadi alat keselamatannya Tuhan. Nah kemudian yang selanjutnya perhatikan bahwa Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil bukan hanya informasi yang disampaikan kepada orang, yang hanya memberi inspirasi, memberi pencerahan saja. Tapi Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang mengubah hidup seseorang, yang mentransformasi hidup seseorang. Itu sebabnya orang yang sudah terima Injil, dengar Injil, hidup di dalam Injil, orang itu pasti hidupnya berubah. Kenapa? Karena Injil kekuatan Allah yang sanggup merubah hidup kita. Nah, Injil merubah hidup kita. Merubah cara pandang kita. Dulu bagi kita, kita diselamatkan karena berbuat baik. Tapi perhatikan waktu kita diselamatkan oleh Injil. Ada satu perubahan cara pandang kita. Kita diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan. Hanya karena kasih karunia Tuhan. Hanya karena kebaikan Tuhan. Bukan karena prestasi saya. Bukan karena kehebatan saya. Orang yang sudah diselamatkan oleh Injil. Injil itu mentransformasi hidupnya. Dan hidupnya pasti berubah. Cara pandangnya itu berubah. Cara hidupnya juga berubah. Kalau tadinya mereka tinggal di dalam dosa. Setelah menerima Injil diselamatkan. Mereka tidak lagi tinggal di dalam dosa. Tetapi sekarang tinggal di dalam kebenaran. Kalau kita bilang kita sudah percaya diselamatkan, tapi kita masih tinggal dalam dosa, masih tinggal dalam keadaan yang lama, itu dipertanyakan. Karena Injil itu mentransformasi hidup kita. Tinggal dalam dosa, kita sekarang senang tinggal di dalam kebenaran Tuhan. Nah, Injil juga merubah prioritas hidup kita. Kita diselamatkan, sekarang kita hidup bagi Tuhan. Kita hidup hanya untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan saja. Kita hidup bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri. Nah, Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang mentransformasi hidup kita. Itu sebabnya orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, pasti hidupnya itu berubah. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, tapi hidup kita masih seperti itu juga. Wah, itu tidak tahu ya. Itu sebabnya kita seringkali lihat, wah ada orang yang begitu jahat, orang yang begitu rusak, hancurnya luar biasa. Tapi setelah dia mengenal Tuhan, dia terima Yesus, hidupnya itu diubahkan luar biasa. Hidupnya itu berubah total, hidup itu berbeda sekali daripada hidup yang sebelumnya. Kenapa? Karena Injil itu kekuatan Allah yang mentransformasi, mengubah hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, itu sebabnya jangan takut. Orang sejahat apapun, orang semalas apapun, perhatikan bahwa Injil kekuatan Allah. Sekuat apapun dosa yang dilakukan, yang mengikat, ada kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, itulah Injil yang menyelamatkan. Injil yang membawa mengerjakan perubahan. Bapak Ibu Saudara, apakah kita masih malu terhadap Injil? Saya kan sudah selamat, saya anak sekolah, saya sibuk. Sibuk dengan tugas-tugas dari kampus, tugas-tugas dari dosen, banyak pekerjaan-pekerjaan, sibuk di dalam organisasi A sampai organisasi Z. Saya tidak punya waktu untuk memberitakan Injil dan lain sebagainya. Saya ini kan seorang kantoran, kerja di kantor. Saya ini ibu rumah tangga, di rumah itu banyak pekerjaan, banyak urusan, urus keluarga, urus anak-anak, urus kebun, urus ternak, urus dan lain sebagainya. Seringkali kita malu, kita tidak mau ambil resiko. Kita pikirnya itu dua kali. Karena sebenarnya kalau mau disimpulkan, sebenarnya kita itu tidak takut akan Tuhan. Kita tidak mengasihi Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena apa? Kalau kita mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita pasti memprioritaskan Tuhan. Perhatikan orang yang pacaran ya. Kalau memang si A itu dia sungguh-sungguh mengasihi si B yang menjadi kekasih hatinya,
Dia sanggup pergi tinggalkan kampus kah, tinggalkan tugas-tugas kah, tinggalkan keluarga kah, apakah. Dia punya waktu untuk berduaan dengan kekasihnya. Kenapa? Karena dia mengasihi dia. Dia ini luar biasa untuk dia. Nah, demikian juga berlaku kalau kita mengasihi Tuhan, seharusnya kita juga bisa tinggalkan yang lain kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Yang ketiga ini dalam Injil nyata kebenaran Allah. Paulus dia bilang dia tidak takut tanggung resiko. Karena apa? Mungkin Injil itulah kebutuhan utama daripada orang tersebut. Daripada orang yang diberitakan Injil itu. Mungkin ada orang yang sudah putus asa, yang perlu anugerah ini ekstra daripada Tuhan. Mungkin kita hari ini putus asa, kita kecewa, kita sudah tidak tahu mau bikin apa dengan keluarga kita, dengan hidup kita, dengan masa depan kita. Kita sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Perhatikan bahwa Injil itu kekuatan Allah. Kita harus percaya, yakin bahwa Injil itu akan merubah hidup kita, merubah keadaan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita lihat Injil itu kebenaran. Injil itu nyata kebenaran Allah. Kata di dalamnya nyata kebenaran Allah. Kata nyata itu artinya disingkapkan, dibukakan. Dalam Injil, tatkala Injil itu disingkap, dibukakan, maka kita akan melihat kebenaran Allah yang sesungguhnya. Nah, kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang satu-satunya, itu ada di dalam Injil. Bahwa Yesus Kristus Tuhan merendahkan diri, menjadi hamba, mati di atas kayu salib. Dia mengerjakan semua kebenaran supaya kita diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, tidak ada kebenaran lain di tempat yang lain selain ada di dalam Injil. Kenapa? Karena Injillah satu-satunya. Bapak Ibu Saudara, lalu perhatikan di situ bahwa bertolak dari iman. Memang kasih Allah, anugerah Allah, keselamatan itu bertolak dari iman. Hanya iman saja, sola fide tadi itu ya. Kita menerima keselamatan karena kita beriman, kita percaya, maka kita bisa diselamatkan. Lalu setelah percaya, kita ngapain? Di situ dia lanjut bahwa bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Nah, ini artinya bahwa dari waktu ke waktu, setelah kita percaya, kita hidup dari iman kepada iman. Dari waktu ke waktu, kita tetap beriman, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu maksudnya dari iman memimpin kepada iman. Banyak orang hanya berhasil di awal saja, hanya bertolak dari iman, percaya saja. Tetapi setelah itu mereka tidak lagi hidup di dalam iman. Mereka tidak lagi mengandalkan iman dari waktu ke waktu. Bapak Ibu, setelah kita percaya, apakah kita langsung masuk surga? Tidak ya. Kita percaya kita masih tinggal di dalam dunia. Lalu kenapa kita tidak langsung ke surga? Kita masih ada di dalam dunia. Dalam dunia inilah kita hidup dari iman kepada iman. Dari waktu ke waktu kita tetap beriman kepada Tuhan. Apakah orang percaya bisa sakit? Bisa. Bisa kekurangan? Bisa. Bisa menghadapi masalah, tantangan? Bisa. Tetapi waktu kita sakit, perhatikan bahwa kita menghadapi sakit itu dengan iman kepada Yesus. Kita beriman, kita cari Dia, andalkan Dia, sungguh-sungguh dengan Tuhan untuk mengatasi sakit penyakit kita, waktu kekurangan dan lain sebagainya. Nah, hidup bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, puji Tuhan, Injil yang menyelamatkan, memimpin dari iman kepada iman, dari waktu ke waktu. Waktu kita percaya, status kita berubah dari orang berdosa kepada orang benar. Kemudian perhatikan,
secara subjektif, Injil itu terus beroperasi. Injil itu terus bekerja, merubah hidup kita dari waktu ke waktu. Ada proses yang jalan. Injil itu merubah kita menjadi serupa dengan Kristus, menjadi seperti yang Tuhan mau. Apakah Injil itu kita masih membuka hati untuk Injil? Injil terus bekerja, Injil terus beroperasi, merubah hidup kita, merubah pola pikir kita, merubah seluruh kehidupan kita. Apakah kita masih terbuka terhadap Injil? Perhatikan, Tuhan mau terus bekerja. Itu sebabnya mari jangan keraskan hati, jangan tutup diri kita. Tetap membuka hati kita kepada Injil, kepada salib Kristus, supaya kita ini dioperasi, kita ini terus dibersihkan, kita dipulihkan, diperbaiki, semakin indah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, inilah Injil yang menyelamatkan. Puji Tuhan, Injil untuk semua orang. Injil itu kekuatan Allah, dan dalam Injil itulah nyata kebenaran yang satu-satunya. Tidak ada kebenaran di tempat yang lain. Kebenaran inilah yang menyelamatkan kita.